Aku malah bersyukur kamu tolak. Karena aku juga nggak kepikir kalau aku harus nikah sama kamu. Jangan-jangan gue dipelet lagi. Gua rasa Lisa jatuh cinta sama gue, Jung. Lisa mana lagi nih? Ya Lisa mana lagi? Lisa Riko dong. Ada apa? Kamu Saya? Ada apa dengan saya? lucu aja. Semua kota telah ku lewati, 1000 jalan aku lalui, sepintas laut tak berbatas bumi, sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois, penuh emosi. Kadang ku pikir cinta memang gila, membuat kita menjadi buta. Tapi adakah hidup tanpa cinta? Rin, dia neror gue lewat radio. Gue masih terima. Dia nebak gue pakai baju merah, dia nelfon ke HP gue masih bisa ngerti. Tapi ini, dia duduk di bangku gue, dia pakai komputer gue. Berarti kan tuh orang ada di sini. Coba untuk berpikir lebih positif, Street. Semakin dia deket ke lo, semakin cepat kita nemuin dia. Ya tapi kenapa dia ganggu gue sih? Jangan panik deh, beneran. Karena semakin lo panik, semakin senang dia. Karena itu yang dia mau. Ya, tapi kenapa dengan cara aneh kayak begini? Emang kadang-kadang untuk narik perhatian orang yang kita sukain, kita suka ngelakuin hal-hal yang aneh. Kita lagi ngebahas apa sih? Kok jadi ngomongin masalah lain? Enggak, gue cuma ngebahas masalah ketertarikan orang secara umum. Rin, dengerin ya. Kalau orang membicarakan sesuatu bersifat umum, itu biasanya menutupi masalahnya sendiri. Nah, lu kenapa nih? So tau ah lu. Kalau jadi kayak Dakota
Cepetan lo. Nih, gue janjian sama dia di situ tuh, ya. Terus lo ingat, dia paling suka es cappuccino tanpa gula karena dia bilang gula akan merusak dari rasa kopi tersebut ya. Terus Riko bawel kayak perempuan. Terus apa kata lo deh? Kan gue udah bilang sama lo, kalau misalnya gue panik, gue jadi bawel atau nggak bisa ngomong sama sekali atau melakukan hal-hal bodoh, makanya gue minta tolong sama lo, please man, please, oke? Kok, lu tuh payah banget sih. Panik kok gara-gara perempuan. Nah itulah kelemahan lu tuh. Lu tuh terlalu mendewakan mereka, terlalu ngutamain cewek. Jadi aja lu panik begini. Terserah lo deh, terserah lo. Pokoknya gue minta lo kesana, lo temuin dia. Please man, tolong gue man, please. Lu tuh ya kalau dibilangin ya. Yaudah deh, kesana. Ini. Hai, Angel ya? Bukan. Oh, sorry. Hai, Hai, apa kabar? baik. Nah, kamu Angel? Bukan. Lagi ngapain sih? Kok aneh banget? Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Oke, bye. Angel ya? Bukan. Kenapa ya dia kok nggak muncul? Jangan-jangan dia cuma hayalan lo doang, Rick. Enak aja lu ngomong. Dia nyata, men. Selama ini kalau misalnya gue chatting emang sama siapa? Sama setan. Siapa tahu dadanya rata. Pantatnya gede. Hitam. Jerawatan. Kumis. Hah? Serem nggak? Gue sih serem. Tapi sejelek apapun dia, gua nggak peduli. Dia tetap angel. Udah gila. Kamu janji, Angel. Kok kamu nggak datang? Aku nggak nyangka. Ternyata kamu tipe cewek yang nggak bisa dipercaya. Aku juga nggak nyangka, ternyata kamu tipe cowok pengecut sampai harus meminta temanmu untuk menggantikan kamu untuk menemui aku. Pagi ini saya mau membahas mengenai bentuk-bentuk pasar dan penentuan harga. Coba tolong buka halaman 19. Pengertian struktur pasar pada hakikatnya merupakan penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut. Pasti Astrid. Pasti dia. Nggak mungkin yang lain. Apa kelebihannya Astrid dibandingin gue?
Gue cantik, gue muda, dan gue kaya. Gue punya segalanya. Kenapa harus Astrid? Kenapa bukan gue? Gue yakin banget dia datang. Tapi gue nggak tahu di mana. Dia bisa ngeliat gue, tapi kenapa gue nggak bisa? Kalau gue bilang, kayaknya dia sakit hati. Karena dia tahu, lo suruh Doni untuk gantiin lo, untuk pura-pura jadi lo kok. Gue tuh nggak pernah kepikir bikin dia kecewa, Jung. Gue cuma takut kalau... Tunggu dulu. Gimana kalau dia tahu kalau Doni itu bukan gue? Berarti kan dia tahu gue, dia tahu tampang gue kayak gimana, iya kan? Iya, iya. Lu beneran nih nggak mau ikut? Enggak deh, gue capek. Capek? Segar bugar kayak gini capek. Ayolah Rin, sebentar doang kok, yuk. Kenapa sih lu kayak nggak suka banget sama cowok-cowok itu? Mereka tuh baik-baik, Rin. Bener deh. Gue bukannya nggak suka sama mereka. Jangan nuduh sembarangan dong. Tapi ya gue lagi nggak mood aja, gue lagi males, lagi capek. Lain kali deh, gue janji sama lo, oke? Oke, kali ini gue ngalah. Tapi lain kali lu kudu ikut, gue nggak mau tahu. Ya, oke. Thank you ya udah nganterin gue. Hati-hati di jalan lo. Oke. Oke. Dadah Rina. Dadah. Siapa gue gak suka sama cowok-cowok itu. Justru karena gue terlalu suka, makanya gue jadi begini. Mana sih si Astrid? Kok lama banget ya?
Apa juga? Doni, kamu ambil. Aduh, awas. Kok bukain bagasi dong? Hati-hati dong, Non. Nanti kenapa-napa gimana? Kamu punya sepatu lain kan? Iya. Kita turunin barang yuk. Yuk, udah ambil yuk. Don, bagasinya buka dong, Don. Oke, Tante. Ya. Barang-barang dibawa ya. Ini aku punya. Mana, Mak? Ini ya? Ya, nih makanan. Tolong dibawa. Hati-hati. Yuk, tutup semuanya. Gak ada yang ketinggalan kan? Nggak ada, Tante. Oke, yuk. Oke, kita semua ke kamar masing-masing, taruh barang, habis itu kita bisa jalan-jalan. Oke, sip. Oke? Ya. Yuk. Oke. Astrid! Hey! Lu kok ada di sini? Aku berhasil bujuk teman-temanku untuk main kemari. Jadi ya, kebetulan juga Yudi punya sepupunya di sini. Pasti bakalan tambah seru dan asik nih. Asik apaan? Malah semuanya berantakan gara-gara tuh maunya tahu. Don, kalau Astrid suka sama Andi, ya udahlah. Kita bisa bilang apa? Kalau dia mau gabung, ya gabung aja. Lagi pula kan kalau misalnya Andi datang ke sini, dia bakal sibuk mikirin si Astrid, dia bakal sibuk jagain Astrid, iya kan? Gue salah apa? Kalau emang Astrid suka sama dia, kenapa dia nggak pergi sama monyet itu aja? Hah? Kenapa dia malah gabung sama kelompok kita? Gue nggak ngeliat alasan kenapa gue harus bersama dengan cowok yang gue nggak suka. Gue akan usir dia. Lihat aja. Don, gue nggak akan membiarkan lo mempermalukan Astrid di sini, Don. Lo harus bisa nahan diri, Don. 1 hari aja. Lo harus bisa. Ah! Aduh, baru juga nyampe. Suasana jadi nggak enak gini. Kalaupun kondisi jadi begini, itu dia sendiri yang buat. Ya, tapi kita kan nggak bisa nyalahin Doni kalau dia nggak suka sama Andi. Iya kan? Di sini nggak ada hubungan apa-apa sama Andi. Tunggu. Wah, gua nggak ngerti tuh. Kalau lu aja nggak ngerti, apalagi si Doni. Gue yakin si Doni itu nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Mendingan kita beres-beresin baju, cari tempat. Ya, muter-muter. Kayaknya si Andi tuh tergila-gila banget ya sama lo. Terus kayaknya anaknya baik lagi. Masalahnya di mana sih, Street? Masalah apa maksud lo? Aduh, lo tahu banget kok maksud gua apaan. Kenapa sih lo nggak nyoba untuk ngebuka hati lo buat dia? Lo nggak suka sama dia? Gue suka sama dia. Dia anaknya baik. Udah, itu aja. Baik. Baik. Udah, begitu doang. Kalau cuman baik sih, Mas Yanto satpam kita di kantor juga baik. Masa cuman segitu sih? Ya terus mau gimana lagi? Ya kalau menurut gue sih Andi tuh orangnya selain baik, juga ganteng. Terus udah gitu senyumnya manis. Kenapa sih lu terlalu muji-muji dia? Lu aja sana yang pacaran sama dia. Enak aja lo. Rin, sorry ya, gue ngebentak lo.
Cuman karena gue suka sama seseorang, bukan berarti dia harus nyukain gue juga. Rin. Mas Doni kemana aja sih? Lisa cariin kemana-mana. Gue pergi dulu ya. Kenapa sih Mas Doni? Nggak ada apa-apa. Yuk kita balik ke rombongan yuk. Yuk. Astrid, kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Astrid, aku emang gak punya hak untuk menghadirkan air mata kamu. Tapi boleh kan aku menghapuskannya pergi dari kamu? Lu baik banget, Cindy. Ya, mungkin karena aku udah jatuh hati sama kamu. Tapi Indi, gue... Tenang, Astrid. Aku gak minta jawaban kamu sekarang. Aku orang sabar. Sangat sabar. Dan kamu adalah tipe cewek yang paling istimewa yang pernah aku kenal. Dan kamu juga pantas untuk ditunggu. Seandainya gue punya perasaan yang sama lo. Waktu pasti akan menjawab semuanya. Dan aku yakin, suatu saat nanti, kamu pasti akan jatuh hati sama aku. Lo bisa aja, Ndi. Ayo dong Tante, kita keburu siang nih. Ya mau kemana? Mau ngapain, Don? Ya kita ke sungai lomba dayung. Hah? Ke sungai lomba dayung? Enggak, Tante kayaknya nggak ikut deh. Kenapa? Nggak mau, takut. Ya ampun Tante, masa takut sama air? Nggak takut sih, tapi kamu pasti jahil. Tante Oh, nanti diceburin, nggak mau. Udahlah, nggak usah takut Tante ya. Ikut ya. Cium sayang. Iya, terserah Tante deh, asal jangan indung, aduh. Nggak ikut kan? Ya deh, Boleh nggak kan? apa-apa, ya, Oke, terserah thank Tante. you darling. Cium lagi. Ayo, Pak. Yuk. Ayo, Jong. Jong, naik Jong. Duluan ya. Ya. Awangin kok. Iya. Ndi, ayo ikut. Udah semua kan? Nih, dayungnya. Ayo, Ndi. Oke, nih. Buat lo nih. Oke. Doni, lu tuh selalu beruntung tau nggak? Lu yang paling bisa, Don. Yoi, emang gue ditakdirkan lahir untuk beruntung. Makanya lihat aja 75% penumpang di perahu gue kan cewek semua. Nah, lo bayangin deh, betapa ringannya tuh perahu gue. Untung apaan, Don? Lu tanyain tuh sama cewek-cewek di situ. Pada rela nggak kukunya pada patah buat lo? Tenang Jong, kita menang. Hei, kalian ini mau ngobrol sampai sore apa mau tanding? Ayo dong, yuk. 1, 2, 3, go! Oke.
Untung Pasti apaan gua lu? menang. Lu lihat cewek-cewek itu mau pada kukunya patah nggak? Enak ya? Oh iya. Ayo cepet. Lo kan nyangkut. Ayo, woi. 2, 3, 1. Lisa, kamu hati-hati dong, jangan terlalu semangat. Nanti kamu kesleo loh. Atau kamu mau pindah ke belakang aja? Soalnya harusnya nggak terlalu kencang. Udah kok, nggak apa-apa. Lisa kuat kok. Lagian Lisa kan mau bantuin Mas Doni. Biar kita cepat menang. Ayo, 1. Baru gua, ini kan gua. 2. Don, ayo Don. Don. Aduh, Astrid. Minum dulu sayang, minum. Pelan-pelan, makasih Tante. Aduh, hati-hati dong. Dia pasti kedinginan ini. Kedingin nggak kamu? Minum lagi. Hah? Pelan-pelan, Trit ya. Mau seneng-seneng kok jadi kayak gini. Ayo ngomong aja. Semua salah gua kan? Emang itu kan yang lu pengen ngomongin sama gua. Ayo ngomong aja. Semua salah gua. Astrid cebur sungai gara-gara gua kan? Tapi semua udah kejadian. Nggak bisa ditarik lagi. Gue bisa apa sekarang? Paling nggak lo bisa mulai untuk minta maaf. Enaknya tempatnya? Hah? Ya Tuhan, ini tuh udah takdir atau apa sih? Mil, kesana Mil! Mas Anjung! Don, lo dengar nggak ada yang manggil nama gue? Siapa yang kenal sama gue di daerah kayak gini? Mas Anjung! Wih, Jung, lo diam-diam hebat juga lo Jung. Shh. Dia itu mahasiswi gue. Terus kenapa? Kalau dia, gue tahu apa yang harus diajarin ke dia kalau dia jadi mahasiswi gue. Lo gila kali ya? Dia itu masih kecil lagi, Don. Kayaknya kebetulan banget kita ketemu di sini ya, Mas. Boleh gabung nggak, Mas? Kenapa enggak? Masa sih kita bisa nolak? Cewek cantik kamu pengen gabung sama kita. Ya nggak? Dan, tasnya biar saya yang bawain aja, Tante. Biar nggak berat. Nggak juga sih, sebetulnya. Loh, kok enteng bener, Tante? Enteng bener lah. Terus yang kelihatan kayak susah jalannya apa, Tante? Oh,
iya. Saya juga. Kayaknya ini yang bisa membuat saya jalan lebih gagah dan pasti lebih cepat dari kalian semua. Mau lihat? Nih, lihat ya. Oke. See? 1, 2, 3. Dan haknya tambah tinggi, jalannya tambah cepat. Weh. Hei. Gila ya tanjakannya. Kok kayak kamu nggak capek gitu? Ya jelas dong, cuman orang kayak yang manja aja yang nggak bisa ngatasin rintangan kayak begini. Kok ngomongnya gitu sih? Terserah gue dong mau apaan. Lu lagi ada masalah ya? Hah? Gue pernah salah apa sih sama lu? Kayak lu benci banget gitu sama gue. Benci? Tolong ya, seorang Riko terlintas di otak gue aja nggak pernah. Apalagi buat benci. Tolong jangan kegeeran kayak gitu. Oh iya? Oke, kalau emang itu mau lo, fine. Semua kota telah ku lewati, 1000 jalan aku lalui, sepintas laut tak berbatas bumi, sekilas pandang kau tak berarti. Bagiku cinta hanya racun berbisa, menyebar dari gua neraka. Senandung malam dan nyanyian pagi, satukan cinta menentang benci. Cinta hanyalah lelucon tanpa hati, sangat egois, penuh emosi.